Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizana Aulia Rahma dengan NIM G0024-183 dari kelompok A1. Pada blok 2.1 sistem reproduksi dan geneta uropoetika, pada laporan anatomi yang ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi, vaskularisasi dan juga inervasi dari ren atau ginjal. Jadi yang pertama, ren atau ginjal itu tuh merupakan organ peritoneal. Terus di ginjal itu ada glandula adrenal di polus superior. Terus ren sinister sama ren dexter, ren kiri sama ren kanan tuh beda. Jadi kalau ren yang kiri, ren yang kanan itu lebih rendah daripada ren yang kiri. Jadi kalau ren yang kanan, yang dextra, itu letaknya dia tuh lebih rendah setengah vertebra karena adanya desakan oleh lobus hepatis dari yang bagian dexter. Sedangkan kalau yang ren sinister atau yang kiri itu setinggi bagian superior VTH 12 kurang lebih kosta 11 sampai inferior vertebra lumbalis ketiga. Terus habis itu lapisan pembungkus ren. Nah, lapisan pembungkus ren itu ada 4. Kalau diurutin dari kurang lebih ada 4. Kalau diurutin dari yang profunda ke superficial, dari dalam keluar, itu ada kapsula fibrosa. Ini kapsula fibrosa. Ini kapsula fibrosa yang ini. Terus habis itu ada perirenal fat. Terus ada fascia renalis. Fascia renalis yang ini. Nih. Nah, itu fascia renalis. Terus ada pararenal fat. Terus ada juga yang namanya fixator. Fixator tuh fungsinya untuk menyokong dan menginflasi ren biar stay di tempatnya. Jadi biar rennya tuh nggak berpindah posisi. Nah, biar rennya tuh stay di sini. Jadi nggak ada pindahnya. Jadi ada fixatornya, yaitu yang pertama tuh ada fascia renalis lagi. Terus ada arteri sama vena renalis. Nah, itu yang sinistra atau yang dextra. Terus ada corpus adiposum. Ini corpus adiposum. Terus corpus adiposumnya itu ada yang pararenal sama yang perirenal fat. Ini yang pararenal. Kemudian selanjutnya mengenai topografi dari ren. Jadi di ren itu ada fascies anterior ren dextra. Dia ini berhubungan sama beberapa struktur. Terus ada juga yang terpisah dari ren oleh suatu lapisan peritoneum, dan beberapa lainnya berkontak langsung dengan ren. Ada yang namanya polus superior, itu glandula suprarenalis, sama polus inferior. Nah, sisi lateral dari polus inferior ini itu berhadapan dengan flexura coli dextra. Terus kalau sisi medialnya dengan intestinum tenu intraperitoneal. Itu kalau yang fascies anterior ren dextra. Kalau yang fascies anterior ren sinistra itu juga berhubungan dengan beberapa struktur. Terus juga dipisahkan dengan selapis peritoneum. Terus ada beberapa struktur lain yang kontak langsung dengan ren, gitu kayak di sebagian kecil polus posterior di medialnya tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Terus di bagian polus superiornya tertutup oleh gastra intraperitoneal sama lien.
Terus kalau ke inferior itu pankreas yang terletak di peritonealnya itu menutupi bagian tengah dari ren. Terus kalau lateralnya di separuh bawah ren itu tertutup oleh flexura coli sinistra dan permukaan dari kolon ascendens. Terus kalau di sisi medial itu oleh sebagian jejunum yang terletak di intraperitoneal. Terus kalau di bagian posteriornya, di bagian belakangnya, ren dextra sama sinistra itu berhubungan dengan struktur-struktur yang kurang lebih sama. Kalau di superior, bagian atas itu ada diafragma, dan kalau di inferior dari arah medial ke lateral itu ada musculus psoas major. Musculus psoas major. Terus ada musculus quadratus lumborum. Musculus quadratus lumborum sama musculus transversus abdominis. Terus di polus superior ren dextra itu berada di anterior costa 12. Kalau di ren sinistra itu ada di anterior costa 11 sama 12. Terus sacus pleura sama recessus custodia pragmaticus dengan demikian terbentuk di posterior ren. Terus ada beberapa lagi yang melewati sisi posterior ren, yaitu nervus subcostales sama nervus ilioinguinalis sama nervus iliohypogastricus. Terus selanjutnya ada struktur interna sama eksterna dari ren. Jadi kalau struktur eksternanya, jadi struktur eksternanya itu ada fasies anterior sama posterior, terus habis itu ada polus atau ekstremitas superior atau kranial sama inferior atau caudal. Terus habis itu ada margonya lateral sama medial. Kalau margo lateral itu bentuknya tuh konveks yang cembung, tapi kalau bagian medial itu bentuknya cekung. Nah, bagian yang cekung ini namanya hilus renalis. Terus isinya adalah kalau di anterior ada vena renalis sama media. Nah, di anterior ada vena renalis, kalau di media ada arteri renalis, kalau di posterior ada pelvis renalis. Terus kalau yang di interna tuh yang pertama ada cortex renalis. Ini cortex renalis. Nah, cortex renalis ini dibagi jadi dua, yaitu columna renalis Bertini sama arcus corticalis. Terus habis itu ada medulla renalis. Nah, medulla renalis ini itu ada beberapa bagian, yaitu ada piramidis renalis. Piramidis renalis tuh bentuknya konus. Terus habis itu ada papilla renalis. Ini dia apex atau puncak dari medulla renalis. Terus dia menghadap ke sinus renalis. Terus tadi ada foramina papillaria. Dia tuh foramina lubang-lubang yang ada di ujung dari papilla renalis dan muara ductus papillaris Bertini. Terus ada calyx minor, ada calyx major, ada pelvis renalis sama sinus renalis. Ini korteksnya yang ini. Terus medulla renalis. Ini medulla renalis yang sini.
terus ada foramina papillaria, terus habis itu ada calyx major sama calyx minor. Ini calyx major, terus calyx minor tuh yang cabang yang kecilnya. Terus habis itu ada ini papilarinalisnya. Dan selanjutnya, terus selanjutnya bahas mengenai vaskularisasi dari REN. Jadi REN, jadi vasa arteriosa yang masuk ke REN itu adalah arteri renalis. Nih, yang paling besar adalah arteri renalis. Terus dia ke aorta abdominalis dari vertebra lumbalis 1 hingga vertebra lumbalis kedua, terus ke arteri abdominalis, aorta abdominalis, terus ke arteri renalis dextra sama sinistra, kemudian ke ramus anterior, ramus posterior, terus masuk ke hilus, terus menuju ke arteri lobaris atau orami primaris, termasuk piramida renalis, terus ke arteri interlobaris. Nih, masuk ke sini, arteri interlobaris. Terus menuju ke arteri arcuata. Arteri arcuata. Ini arteri interlobaris. Ini arteri interlobaris dulu, terus habis itu menuju ke arteri arcuata. Kemudian ke arteri interlobularis yang di sini. Kemudian ke arteriole afferent glomeruli. Kemudian dia akan membawa darah menuju ke glomerulus. Terus di glomerulus ada kapsula Bowman sama di glomerulus kan ada corpusculum malpighi sama kapsula Bowman. Nah, itu untuk difiltrasi jadi urin. Terus darah tuh sebagian kecil nggak difiltrasi, terus tetap mengalir di glomerulus menuju arteriole efferent glomeruli, terus menuju ke arteri rekta. Terus nanti diharapkan di bulus ginjal. Selanjutnya ada inervasi dari REN. Nah, inervasinya dari plexus renalis itu ada somatic afferent. Somatic afferentnya ini oleh nervis planiki thoraciki, nervi planiki thoraciki. Terus kalau yang simpatisnya oleh nervus planicus major sama nervus planicus minor. Kalau yang parasimpatisnya oleh nervus vagus. Terus plexus renalis itu berhubungan dengan plexus testicularis. Terus kalau yang drainase limfatikanya, nah drainase limfatika masing-masing REN itu akan bermuara ke nodi aortici lateralis di lumbaris di sekeliling pangkal dari arteri renalis. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.